Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Indah, NIM 192934-2010, PTKG 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah keamanan komputer. Keamanan Devil Program. Di dalam keamanan Devil Program memerlukan inang atau host program, dan ada juga yang tidak memerlukan inang. Devil Program juga memiliki malicious program atau program jahat, yaitu suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup kesisteman komputer yang dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan kemungkinan juga terjadi pencurian data atau informasi. Tipe-tipe program jahat. Ada beberapa tipe-tipe program jahat, yaitu yang pertama, bakteri. Program ini mengonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Program bakteri yang sederhana juga bisa mengeksekusi dua kopian dirinya secara simultan, multiprogramming. Tujuan program ini hanya satu, yaitu mereplikasi dirinya sendiri. Yang kedua, logic bomb. Logic bomb yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Logika kan mengeksekusi fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tidak terotorisasi pada saat kondisi yang dimaksud ditemukan. Yang ketiga, trapdoor. Titik masuk tidak terdokumentasi tanpa autentikasi normal, berfungsi untuk mencari kesalahan program. Debugging dan testing biasanya dilakukan pemrograman saat mengembangkan aplikasi. Jenis ini membuat kewenangan khusus atau menghilangkan keperluan state up, dan autentifikasi. Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakaian tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Seperti trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan program jahat untuk memperoleh pengaksesan tak diotorisasi. Selanjutnya, Trojan Horse. Program yang tidak terdokumentasi ditempelkan dalam suatu program sehingga ketika dijalankan maka program tak terdokumentasi tereksekusi bersamaan program. Yang ditempeli Trojan Horse biasanya secara otomatis akan mengubah izin akses. Trojan Horse sulit terdeteksi karena kompilator yang dimodifikasi. Jenis ini tak pernah ditemukan jika hanya membaca program. Sumber motivasi lain dari Trojan Horse adalah menganggap penghancuran program muncul sebagai kelakuan fungsi-fungsi berguna seperti kalkulator, tapi juga secara diam-diam menghapus file-file pemakai. Virus. Program virus yaitu kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program itu dapat menginfeksi program-program lain selain hanya propagasi virus. Biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan, kemauan mengakses aplikasi dan layanan-layanan komputer lain merupakan fasilitas sempurna menyebar virus. Masalah yang ditimbulkan virus adalah sering merusak sistem komputer seperti menghapus file dan partisi disk. Siklus hidup virus. Siklus hidup virus melalui
4 fase, yaitu fase pertama tidur. Pada fase tidur, virus dalam keadaan mengganggu, virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus mempunyai tahap ini. Kemudian fase propagasi. Pada fase propagasi, virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu. ROM, program yang dapat mereplika dirinya dan mengirimkan kopian dari komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Begitu tiba, ROM diaktifkan untuk mereplikasi dan propagasi kembali. Selain hanya propagasi, ROM juga biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Siklus hidup virus. Fase tidur virus. Dalam keadaan menganggur sampai tanggal eksekusi, virus tersebut. Tidak semua virus memiliki fase ini. Fase propagasi. Fase ini virus menempatkan dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu di disk. Program yang dikopi akan memiliki kopian virus tersebut. Cloning tersebut dapat memasuki kembali ke fase propagasi. Fase pemicuan. Fase ini virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Seperti fase tidur, dapat disebabkan oleh berbagai kejadian seperti saat waktu yang telah ditentukan. Dan fase eksekusi. Fase ini virus menjalankan fungsinya. Kebanyakan virus memiliki berbagai kerjanya untuk sistem operasi tertentu atau bahkan untuk hardware tertentu. Virus tersebut dirancang untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari sistem tertentu. Klasifikasi tipe virus. Yang pertama, parasitic virus, yaitu virus tradisional dan paling sering digunakan. Virus ini mencantumkan dirinya di dalam file. Memory resident virus. Ini memuatkan diri ke dalam memori utama sebagai bagian dari program yang menetap. Virus kemudian menginfeksi program yang dieksekusi. Yang ketiga, boot sector virus. Sektor virus, yaitu virus yang menginfeksi master boot record dan menyebar saat sistem diboot dari hard disk yang berisi virus. Antivirus. Antivirus merupakan solusi ideal untuk mencegah ancaman dari virus. Pencegahan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya deteksi. Begitu infeksi terjadi, menentukan validitas infeksi dan mencari lokasi virus tersebut. Yang kedua, identifikasi, yaitu mencari tahu jenis virus yang menginfeksi. Yang ketiga, penghilangan. Ketika virus ini dapat diidentifikasi, maka hilangkan jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke setelan awal sebelum terinfeksi. Jika deteksi virus berhasil namun identifikasi tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya adalah menghapus program yang terinfeksi dan kembali melakukan copy backup program yang masih bersih. Generasi pertama, sekedar scanner sederhana. Antivirus men-scan program untuk menemukan penanda atau signature virus. Walaupun virus mungkin berisi karakter-karakter varian, tetapi secara esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Teknis ini terbatas untuk deteksi virus-virus yang telah dikenal. Tipe lain antivirus generasi pertama adalah mengelola rekaman panjang atau ukuran program dan memeriksa
perubahan panjang program. Generasi kedua, scanner yang pintar atau heuristic scanner. Antivirus men-scan tidak bergantung pada penanda spesifik. Antivirus menggunakan aturan-aturan pintar untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Teknik yang dipakai misalnya mencari fragmen kode yang sering merupakan bagian virus. Contohnya antivirus mencari awal loop, enkripsi yang digunakan polyprofik virus dan menemukan kunci enkripsi. Begitu kunci ditemukan, antivirus dapat mendeskripsi virus untuk identifikasi dan kemudian menghilangkan infeksi virus. Teknik ini adalah pemeriksaan integritas. Checksum dapat ditambahkan di tiap program. Jika virus menginfeksi program tanpa mengubah checksum, maka pemeriksaan integritas akan menemukan perubahan itu. Generasi ketiga, jebakan aktivitas atau activity trap. Program antivirus merupakan program yang menetap di memori atau memori residen program. Program ini mengidentifikasi virus melalui aksi-aksinya, bukan dari struktur program yang diinfeksi. Dengan antivirus semacam ini tak perlu mengembangkan penanda-penanda atau aturan-aturan pintar untuk beragam virus yang sangat banyak. Dengan cara ini, yang diperlukan adalah mengidentifikasi kumpulan instruksi yang berjumlah sedikit, yang mengidentifikasi adanya usaha infeksi. Kalau muncul kejadian ini, program antivirus segera mengintervensi. Generasi keempat, proksi penuh, full vector protection. Antivirus generasi ini menggunakan beragam teknik antivirus secara bersamaan. Teknik-teknik ini meliputi scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Antivirus juga mempunyai senarai kapabilitas pengaksesan yang membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus memodifikasi file untuk menginfeksi file. Pertempuran antara penulis virus dan pembuatan antivirus masih berlanjut, walau beragam strategi lebih lengkap setelah dibuat untuk menanggulangi virus. Penulis virus dan masih berlanjut menulis virus yang dapat melewati barikade yang dibuat penulis antivirus. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.